Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman AMM yang saya cintai, yang saya banggakan, ketemu lagi di AMM Talks. Nah, kali ini kita kedatangan tamu yang sangat luar biasa, yaitu dengan Mbak Rohana Fitria. Ya, tadi di awal saya bilang spesial, kenapa? Karena kita tahu ya Mbaknya cantik, masih muda, pinter, dan ini yang akan kita bahas nanti berhubungan dengan bisnisnya Mbak Fitri. Baik, Mbak Fitri apa kabar? Alhamdulillah Sehat. Mbak Emma. Ya, kangen sama saya. Kangen Udah lama gak ketemu sekali. ya. Oh iya. Kayaknya terakhir ketemu itu pas kita sepedaan di semana jauh itu ya, yang muka mabuk. Aku sampai mau pingsan itu. Kangen ya berarti ya kita ya. Baik, kita akan bahas itu. Mbak Rohana, masih ingat nggak sebelum kita bahas bisnisnya ya? Masih ingat nggak dulu Mbak Rohana itu jualan dari rumah ke rumah, termasuk di rumah saya. Jualnya gamis-gamis, baju-baju. Ibu saya yang beli. Sampai sekarang, kemarin hari Rabu, Senin yang lalu masih dipakai sama ibu saya. Berarti bajunya bagus, nyaman. Baiklah. Ngomong-ngomong nih, Mbak Rohana ini kan seorang pebisnis yang luar biasa ya. Nah, nanti kita akan bahas lebih lanjut apa bisnisnya Mbak Rohana, kemudian apa trik dan tipsnya menjalani bisnis Mbak Rohana. Nah, kita akan mulai dari pertanyaan yang pertama, Mbak Rohana. Bagaimana nih awal mulai Mbak Rohana itu mulai menjalani usahanya yang sekarang ini? Apakah langsung seperti sekarang ini atau dulu ada awal-awalnya tuh apa gitu? Jadi kalau homset ini memang berawal dari reseller, tapi memang sebelum homset, sebelum usaha homset itu perjalanannya itu panjang. Dulu memang istilahnya latihan usahanya itu dari usaha kecil-kecilan, sama kayak Mbak Ima. Kemarin kan aku lihat podcastnya Mbak Ima. Gimana tuh Mbak? Bagus itu gak? Bagus ya. Oke. Berawal dari dulu kuliah itu jualan pulsa sama ya kayak Mbak Emma ya. Jualan pulsa itu aku inget banget dimodali ibu itu 200.000 itu untuk juga ya? Modal. Nah itu akhirnya ya lumayan, dari situ memang untuk belajar ini aja, belajar bakulan kayak gitu. Awal-awalnya. Terus juga sebelum muktamar yang di Jogja 2010 sebelumnya itu aku diajak temen IMM itu untuk jualan kaos Muhammadiyah kayak gitu. Jadi kayak gambar Ahmad Dahlan. Ditata di depan lapangan gitu ya, atau di depan itu ya acara itu ya? Enggak, ngambilnya itu di SM dulu. Jadi sistemnya kayak persenan. Lah aku nyoba jualan nih, ikut Bapak pengajian ranting dulu. Ranting di Sri Mulyo itu aku jualan buka lapak di sana ikut. Terus di Siti Mulyo itu pas pengajian bapak-bapak ranting tuh aku ikut terus buka lapak. Itu juga pernah tak jalani. Terus mulai 2012 2013 itu mulai yang baju-baju itu yang door to door gitu ya, termasuk ke rumahnya Mbak Ima juga pernah tak lakoni. Jadi memang belum online dulu itu. Jadi nggak tahu kok banyak ya penjualannya ya lumayan. Padahal cuma dari mulut ke mulut. Terus pernah dulu itu aku masukin barang ke tokonya temennya bapak aku tuh pernah tak masuk walaupun ditolak. Pernah ditolak juga. Terus di salah satu toko di Jogja yang lumayan gede itu juga pernah tak masukin, itu juga ditolak. Nggak apa-apa, itu kan latihan mental ya, mental berani. Terus akhirnya dapat reseller menuju ke online nih. Reseller Tahun berapa nih Mbak? Tahun berapa? Sekitar 2013, 2014, 2015. Selama 3 tahun tuh baju merambah ke online. Nah itu kan dulu masih BBM ya. Kalau yang tak rasain yang baju online dulu masih
ini banget, mudah banget. Jadi pahitan HP, nge-share, terus kita ngelis, terus barang datang berapa karung itu wes tinggal ngirim-ngirim bagi-bagi. Itu memang mudah banget karena dulu memang persaingannya belum seperti belum sekarang. ketat ya. Jadi memang pahitan HP, itu alhamdulillah penjualannya juga sampai berkarung-karung itu barang datang. Itu ada ya. supplier juga. Terus sambil aku tuh seingatku masih sambil jualan yang baju online, aku tuh iseng-iseng nyoba reseller spray. Jadi berawal dari reseller Mbak. Nyoba di 2015 awal itu nyoba jualin spray. Ternyata laris. Belum, awalnya masih larisan baju ya. Ada sih yang pesen 1-2 kayak gitu. Terus akhirnya nyoba tak tekuni nyari penjahit sendiri, jadi produksi sendiri, ya spekulasi ya kayak gitu. Nyoba coba-coba ya. Itu penjahit baru satu yang di selatan rumah. Dekat rumah juga ya Mbak ya berarti penjahitnya ya. Selatan rumah. Itu aku nyoba bikin spray. Terus akhirnya kok respon penjualannya bagus nih. Akhirnya nambah lagi penjahit jadi 2. Lah itu kan pengembangan dari sebenarnya bahan spray itu ternyata ada nih yang bisa untuk produk yang lain, jadi lebih ke pengembangan. Dari situ aku menggeluti Homset dan bajunya udah off di 2015 akhir itu udah baju enggak. Jadi menggeluti Homset. Jadi sekitar 2015 akhir itu mulai fokus di Homset gitu. Terus di 2015 akhir itu penjualannya juga udah mulai kenal Facebook. Facebook dulu media sosial aku belajar diajarin temanku si Miftah itu. Jadi itu belajar yang Facebook iklan berbayar itu seperti apa kayak gitu. Jadi dulu awalnya pasang per hari itu 10.000 itu udah closingnya udah lumayan. Mungkin kalau sekarang udah nggak pernah pakai iklan berbayar, udah nggak tahu itu minimalnya berapa. Lumayan, terus sampai berkembang sampai sekarang ini. Gitu. Nambah penjahit gitu. Nah, kalau nggak salah sekarang ini ya nggak cuma Facebook aja ya Mbak ya. Ini ada IG juga ya Mbak ya? Ya IG, terus marketplace, fanspage masih sih fanspage. Cuma kalau Facebook udah nggak main iklan. Oh gitu. Cuman satu aja ya Mbak ya? Iya. Tadi dibilang ada 2 penjahit gitu ya, dan itu pun tetangganya sendiri gitu. Jadi Mbak Fitri ini mengambil penjahitnya itu yang tetangganya. Jadi kayak istilahnya memberikan lapangan pekerjaan untuk tetangganya gitu. Nah, sekarang tuh masih udah berapa Mbak ini penjahitnya? Masih 2 atau sudah berapa gitu? Alhamdulillah sekarang udah 19 plus 1 admin. Karena kan kemarin sebelum COVID itu ini 15 tapi kan semenjak COVID itu kemarin ada pengusaha tas yang di Beringharjo itu kan gulung tikar Mbak. Ya. Karena udah nggak ada yang pembeli di pasar. Nah itu pengrajinnya itu kan banyak yang rumahnya di Lemah Abang. Lemah Abang tuh mana Mbak? Lemah Abang ki kalau Mbak. Rai Lemah Hijau. Karanggayam ke selatan ya. Ke selatan itu. Banyakan. Banyakan ke selatan. Itu di situ memang satu kelompok itu ibu-ibu di sana itu menjahiti tas kayak gitu. Nah, dilalah kok waktu COVID tuh benar-benar mereka udah nggak punya pekerjaan, terus sak kelompok itu ke rumah minta gawean. Oh gitu. Nah, terus dilalah pas COVID itu malah penjualan online-nya itu meningkat yang dari pengalaman ya. Dan kebetulan itu akhirnya tak terima, tapi nggak semuanya. Waktu itu kan ada 7 ibu-ibu yang tak terima baru 2, yang lainnya masih ngantri. 3, sekarang udah 3. Gitu. Masih. Ya alhamdulillah ya lumayan lah. 19 banyak juga 19, ya. Ada adminnya juga ya Mbak ya. Berarti nggak maksudnya di rumah tuh nggak sendiri, maksudnya ada yang bantu iklan gitu ya di Mbak Fitri ini. Ada adminnya 1 orang ya Mbak adminnya ya. 1 orang. Baik. Terus gini nih, motivasinya apa sih Mbak Fitri ini menggeluti usaha Homset ya Mbak ya kalau nggak salah ya. Sebentar, Homset itu isinya apa aja sih Mbak? Homset itu isinya sarung apa ya? Perlengkapan ini
rumah, misalnya sarung galon, Sarung buat sholat? Enggak. sarung Oh, ya. kulkas kayak gitu. Makanya namanya kenapa aku dulu kan memang asal buka toko terus asal namain. Kenapa Homset? Ya karena memang jualannya Homset terus tak tambahi Jogja karena tokonya ya di Jogja. Jogja. Sampai sekarang nggak ganti-ganti namanya Homset Homset Jogja. Jogja. Gitu. Kayaknya juga kalau pakai nama Jogja itu mempermudah orang untuk mencari gitu ya. Iya. Jadi cari Jogja gitu langsung keluar Homset gitu ya. Terus baik. ini kalau motivasinya apa? Karena yang aku rasain ya di sebelum Homset itu kan aku juga udah nyoba usaha yang baju itu ya, baju sebelumnya ya. Baju itu kan juga penjualannya lumayan. Cuma aku ngerasanya yang tak rasain ini yang ngerasain rezekinya itu cuma aku aja ya. Jadi kan gampang banget tuh waktu itu kan nge-share, nge-list, udah kirim. Yang rasain kan aku aja. Tapi kalau di Homset itu kayak ada motivasi tersendiri ketika ada ibu-ibu penjahit yang kayak itu tadi contohnya Kehilangan pekerjaan. nyari pengen punya penghasilan dan dia ingin membantu suaminya penghasilan kan buat nambah-nambah penghasilan. Iya. Itu juga ada motivasi tersendiri, rasanya ya seneng kayak gitu lah. Jadi kalau misalkan di bulan ini misalkan ya bulan ini kok penjualannya menurun, jadi aku gimana caranya harus punya terutama ya evaluasi kenapa bisa menurun, terus harus ada target-target gimana caranya bulan depan itu harus penjualannya meningkat karena ngelingi yang kerja di aku itu banyak gitu loh kayak gitu. Jadi lebih rasanya ya bisa bermanfaat untuk orang lain karena kan memang di hadis kan dikatakan khairun nas anfa'uhum linnas. Jadi sebaik-baik manusia itu yang bermanfaat untuk orang lain. Jadi bisa mungkin ya kalau bisa Homset Jogja ini bisa membawa manfaat untuk orang lain terutama di sekitar Homset Jogja itu. Jadi Mbak Fitri ini cari rezeki itu nggak cuma buat dirinya sendiri dan keluarganya, tapi juga untuk orang lain di sekitarnya. Jadi istilahnya dia mengutamakan manfaatnya. Jadi agar orang lain itu bisa merasakan manfaat dari Homset ini ya. Bagi-bagi rezeki. Ya, bagi-bagi rezeki. Nah kemudian nih dulu jualannya baju-baju, sekarang Homset. Nah itu kenapa masih bertahan dengan pergombalan ya istilahnya ya, dulu baju sekarang gombal lagi itu gimana nih Mbak? Maksudnya emang percaya aja gitu ya kalau jualan ini tuh pasti laris gitu ya? Itu lebih ke spekulasi ya. Dulu kan ya memang tadi tuh awalnya coba-coba, terus nih kok respon penjualannya bagus kayak gitu. Oke. Tadi ini Mbak nambah tadi kan cuman disampaikan di awal itu cuman sarung galon, sarung itu. Nah, apalagi yang banyak itu Mbak yang dijual itu apa aja? Kayak yang tadi ya awalnya kan spray, terus lebih ke pengembangan. Aku nyiptain produk baru, inovasi produk, lebih ke kreativitas. Jadi ternyata dari bahan spray itu bisa dijadiin yang lain nih. Aku nyoba kayak gorden, nyoba gorden. Terus modelnya nggak cuma satu, awalnya kan gorden cantol kayak yang Mbak Ima beli itu. Saya suka beli juga ya. Cantol, terus ternyata bisa nih aku bikin inovasi produk lain, ternyata bisa loh dibikin ada aksesoris lain, bikin poni. Aku nyoba lain yang model snorkeling itu lebih ke pengembangan aja. Jadi bisa jadi gorden, kemudian bisa jadi sarung tisu, kemudian apalagi ya Mbak, lupa. Sarung bantal ada. Sarung bantal kursi juga ada ya. Saya sering beli di Mbak Fitri ya. Banyak kok yang buat kulkas juga ada. Tutup apa jenenge sing nggon sego apa jenenge? Tutup magicom. Tutup magicom. Sing kae lho nggon sego. Krakap. Nah, tutup krakap juga ada. Tudung saji. Lali jenenge. Lali. Kat. Tudung saji. Nah, gitu. Lebih ke ini aja ya, pengembangan produk. Karena kan motif juga harus sering mainin ke motif Mbak. Soalnya motifnya kan nggak banyak ya. Kalau dilihat paling nggak lebih dari 20 motif. Cuma aku lebih ke ini aja, mix and match. Jadi kalau aku pas luang lagi nggak ini banyak pikiran nih, aku bisa
ada muncul ide. Ini bunganya pink berarti bisa dimixkan sama polos pink. Nah, terus foto, share, ada yang beli lumayan. Berarti ini gitu. rezekinya penjahitku. Oh ya, sip berarti ini ya harus ada inovasi, harus duwe pikiran celing sing iso marake biar nanti tuh warnanya itu bisa terpadu padankan dengan baik gitu ya. Iya. Oke, baik. Nah, kalau tadi dilihat itu sudah lama sekali Mbak usahanya, mulai dari 2010, sebelum itu sampai sekarang ini 2020 sudah 10 tahun lebih ya. Nah, itu pasti ada banyak kisah suka maupun dukanya. Nah, itu apa aja nih Mbak? Kalau sukanya itu ya lebih ke ini ya, merasa senang karena terutama yang di Homestay Jogja ini loh, kayak bisa membuka lapangan kerja untuk ibu-ibu yang lain, terutama untuk yaitu tadi wanita, ibu-ibu yang tanpa meninggalkan kodratnya sebagai seorang ibu rumah tangga. Karena kan kebanyakan Mbak penjahit di tempat saya itu muda-muda, ibu-ibu muda. Kayak kita yang muda. 21 ya Mbak umurnya? 20. Saya 19 loh. Iya, iya. Oke. Jadi kebanyakan malah ibu-ibu muda yang sekitar umur penjahit saya itu yang paling muda 25 tahun. 25 tahun, yang paling atas itu sekitar 40 tahun. Jadi kebanyakan memang 80% ibu-ibu muda dan kebanyakan memang dulunya itu kerjanya di pabrik. Dulu sebelum berkeluarga mereka tuh di pabrik, terus setelah berkeluarga biar dia tidak meninggalkan kodratnya sebagai istri, bisa ngurus anak, ngurus suami, itu mereka resign dari pabrik. Terus kerja di aku itu kan istilahnya ya bisa disambi. Jadi mereka tetap ibu rumah tangga jalan, penghasilan juga jalan. Nah, kayak gitu. Jadi senang aja gitu ya. Senangnya itu ya. Jadi senangnya gini, para pekerjanya Mbak Fitri atau penjahitnya Mbak Fitri itu dia tidak meninggalkan rumah. Jadi jahitnya di rumah, tetap bisa nyambi momong, nyambi nyediake maem buat suaminya dan lain-lain gitu ya Mbak ya. Nah, itu yang menjadi nilai plus bagi kita ya. Terus sukanya, nah dukanya apa nih Mbak? Apa pernah ditipu orang bagaimana tuh? Ada nggak? Dukanya banyak Mbak, yang banyak kayak dulu itu memang kalau ingat-ingat ya tadi tuh sebelum Homestay Jogja kan nggak instan ya. Dulu pasti kan panjang perjalanannya. Door to door tadi, terus pernah pas baju yo ditolak kayak gitu, tapi dilalah yo nggak punya izin sih, maksudnya mental ininya. Rai gedek. Ya harus punya mental lebih kalau kita mau jualan ya. Kalau enggak pede ora bakal dadi ya. Oke, baik. Nah, kalau dulu door to door berarti offline ya. Maksudnya mungkin juga dulu belum ada HP yang canggih seperti sekarang ini. Nah, kalau sekarang ini pemasarannya gimana tuh Mbak? Apakah lewat online? Online-nya itu lewat apa? Lewat WA saja atau IG, Facebook atau apa? Apakah masih menjalani pemasaran offline gitu Mbak? Oh, lebih ke ini ya, online, terutama yang dulu awal-awal aku kenal FB kan mulai, kalau yang sebelum 2015 mungkin aku masih Facebook yang biasa aja ya, tinggal share-share kayak status gitu ya. Itu udah oke, tapi kan semakin berkembang gitu ya, mengikuti perkembangan. Ternyata kalau nggak ngiklan yang berbayar nih nggak closingnya nggak banyak. Jadi terus aku mulai yang dulu iklan berbayar 2015 akhir, yaitu aku belajar ke temanku Miftah itu, deketin dia cuma buat belajar. Ya berarti terus temennya bermanfaat ya. Iya, temennya bermanfaat sekali. Terus harus juga aku ikut ini Mbak dulu itu ya, memang perjalanannya kan nggak singkat. Aku ikut seminar-seminar gitu, mulai dari seminar yang gratis sampai yang berbayar. Gratis dulu aku pernah ikut yang digratisin sama Lazis Piungan loh, yang di teras dakwah itu aku pernah ikut IG itu. Terus yang bayar itu juga aku pernah. Terus di JEC itu juga sampai bayar kok nggak salah 3 juta. Itu aku pernah. Per pertemuannya ini 3 berapa juta hari ya? 2 hari atau aku lupa itu. Itu 2000 berapa ya? 2015 2016. Terus ke nyambi IG. Dari situ kan dari aku punya pengalaman ikut seminar-seminar gitu kan, paling nggak nambah wawasan ya, nambah wawasan. Oh, aku terus buka Instagram juga
lumayan. Tapi kan kalau gini ya Mbak, kalau kita ikut seminar kan hasilnya itu nggak langsung ya. Ada prosesnya. Jadi yang penting aku buka IG, kemudian aku kenal marketplace Shopee. Shopee, aku 2016 awal. Nah, itu pembuka pintu rezekiku. 2016 awal tuh aku dikenalin sama teman ngajar namanya Bu Rofi. Itu aku dikenalin, coba deh install Shopee. Aku mulai ini pakai Shopee. Kalau nggak salah, pengikutnya itu sudah berapa Mbak? Banyak banget ya, saya lihat itu. Lupa ya. 65.000 Pak ya. 65.000 teman-teman. Pengikut Shopee-nya udah 65.000 di seluruh Indonesia ya? Iya. Ada juga di luar nggak? Gimana? Luar negeri ada nggak? Ada, kemarin di bayarnya itu dari Singapura, Malaysia ada kemarin. Karena kan itu program dari Shopee-nya itu ada program ke luar negeri juga. Jadi aku ikut aja. Jadi kalau di Shopee itu aku kan punya istri yang dampingi RM-nya. Jadi kalau ada program-program gitu, aku pasti ikut. Itu kan peluang. Jadi buat teman-teman kalau misal ada yang ngajak kerjasama, coba aja. Makanya jangan takut inilah. Mau nanti mikirin, pokoknya ikutin gitu. Dari itu marketplace. Terus juga kalau ini aku ngikutin ini Mbak, perkembangan. Sekarang kan nggak cuma upload gambar-gambar, tapi lebih ke orang tuh lebih tertarik kalau video kayak gitu. Video kan sekarang udah. Saya lihat kemarin di IG-nya ada ini ya, sering siaran langsung ya. Nah ya, itu dia. Itu live streaming. Kalau kita nggak ngikutin perkembangan gitu ketinggalan. Jadi apapun perkembangannya itu kita ikutin, harus diikutin. Suruh live streaming, ya live streaming coba. Banyak juga saya lihat kemarin tuh yang ini banyak juga yang ngikutin itu ya. Live streaming. Oke. Terus selanjutnya nih Mbak nih. Nah, strategi pemasarannya bagaimana nih? Strategi pemasarannya itu ya itu tadi lewat marketplace, lebih ke kalau aku ya yang tak rasain yang Homestay Jogja itu lebih ke marketplace. Terus ngikutin perkembangan ya. Itu tadi kayak harus live streaming ya live streaming setiap hari, live streaming 5 jam yo enggak apa-apa. Dilakoni adminnya. Jadi mau garek nyuruh-nyuruh ya ora akun-akun ya. Adminnya. Oke. Tapi ini berarti sekarang ini yang di ini Shopee ya Mbak ya? Iya, Shopee. IG juga. IG, Fanspage semuanya aku pakai. Tapi yang paling banyak apa nih? Shopee. Dari Shopee ya. Karena kan Shopee juga sebenarnya aku marketplace itu dulunya nggak hanya Shopee, Tokopedia ada, Bukalapak ada. Cuma kan kemarin ya itu lagi ada Shopee itu ada program kayak ini ya, penjual prioritas. Jadi kayak ada kontrak gitu. Jadi aku dikontrak sama Shopee itu nggak boleh buka marketplace selain di Shopee. Gitu. Tapi tetap aku lihat keuntungannya apa ya. Selama itu ada untungnya buat Homestay Jogja ya aku ambil. Nah itu berawal dari situ. Itu habis kontraknya besok Oktober. Jadi selama sampai Oktober nggak boleh ke marketplace yang lain selain Shopee gitu. Oke, baik. Terus kemudian nah gini nih Mbak. Sekarang ini kan ada yang namanya pandemi itu ya Mbak ya, COVID itu ya. Saya lihat itu banyak sekali perusahaan-perusahaan besar yang gulung tikar nih. Jadi banyak sekali yang sampai perusahaan yang sampai harus jualan di pinggir jalan gitu, padahal dulunya sangat besar sekali. Nah, bagi usaha Homestay Jogja ini ada dampaknya enggak? Kalau Homestay Jogja kan 80% online ya Mbak ya. Kalau online itu kemarin pengalaman COVID itu bulan apa sih Maret ya, itu malah justru meningkat ya Mbak. Gitu Maret ya? Karena nggak tahu ibu-ibu kan mungkin ya di rumah ngeklik Shopee tergiur gitu ya, jadi malah justru meningkat. Makanya kan kemarin malah yang offline kayak yang penjual pengusaha tas, pengrajin tas itu kan gulung tikar, makanya karena dia offline ya, karena nggak di online kan ya, yang perca-perca itu. Terus akhirnya kan ke tempatku itu ibunya. Maksudnya alhamdulillah kan nggak ini sih, nggak kena dampaknya ya. Soalnya kan biasanya kalau yang kena dampak itu kan usaha yang tidak begitu pokok. Jadi kayaknya kalau yang masih jalan tuh yang makan makanan itu kan pokok ya, berarti orang harus terus beli. Nah ini kan homestay itu kan bukan pokok ya. Jadi nggak harus setiap hari beli, nggak ini, tapi kok
ternyata nggak berdampak gitu. Ternyata malah saya heran. Malah berarti berkah banget ya. Maksudnya ternyata pesanannya malah meningkat gitu mungkin ya. Mungkin itu doanya dari para penjahitku kali ya. Oh iya, itu dia. Pasti itu doa dari orang-orang. Kemudian nah ini nih Mbak, seperti apa nih pengembangan usahanya Mbak Rohana di Homestay Jogja ini? Ya, itu tadi seperti yang udah aku bilang tadi. Yang pertama memang selalu meningkatkan promosi. Misalnya promosi kalau di Homestay Jogja itu kan selalu menawarkan harga promo-promo. Ini loh di Homestay ada promo, terutama yang di Shopee ya. Ada promo, kemudian ada paket diskon, itu tetap promonya itu harus jor-joran. Kemudian kalau perlu yang berbayar, ya nggak apa-apa dilakoni, tapi tetap perlu ada hitung-hitungan marginnya. Kemudian selain meningkatkan promosi itu kita harus mengenali kompetitor. Misalkan pesaingnya, misalnya Mbak Ima nih jualan snack ringan, bantal. Nah itu juga harus selain Mbak Ima atau deketnya Mbak Ima, tetangganya ada yang jualan nggak? Atau misalkan nyari online itu selain Imul Crispy itu apa? Kan mesti banyak, apalagi offline ya. Itu harus mengenali kompetitor. Terus kok gini, nilai plusnya, bedanya itu sama toko kita tuh apa? Dan kita harus punya nilai plusnya. Misalnya di Mbak Ima nilai plusnya orang harus kalau beli di tempat Mbak Ima jadi happy gitu karena dengar bakulnya kayak gini happy, dengar lawakannya itu kan nilai plus juga. Nilai plus. Kalau yang di Homestay Jogja kan harus tahu misalnya kompetitor ini ternyata kayak gini, berarti di tempatku yang tak plus ini berarti kualitasnya harus lebih oke. Atau misalkan senangnya ini kalau aku baca reviewnya yang udah pernah pernah order di tempatku itu sukanya cepetnya. Jadi gitu, datangnya cepat. Jadi baru tadi jam 2 siang order, jam 3 udah dikirim. Nah itu banyak kan memang senangnya kayak ibu-ibu kan kok wis ngecolke duit biar carane kudu cepet barangnya. Ya podo aja yang ngono ya. Ngecolke duit kudu langsung barangnya kudu langsung. Terus yang selanjutnya menambah sumber daya SDM. Jadi misalnya tempatku kok misalkan kurang nih, berarti memang harus ditambah. Contohnya admin. Sebenarnya admin itu kalau dilihat nggak imbang. Mosok yo penjahit 19 adminnya mek siji nganti wong iki. Dia kan nggak sehat, nggak imbang. Itu tetap aku harus nambah admin. Ini lagi proses nyari admin. Mungkin teman-teman nanti kalau misal ada ini ada yang berminat ya. Maksimal usia 25 lah. Yang masih muda-muda lah, yang masih. Kemudian yang selanjutnya utamakan pelayanan konsumen. Nah, salah satunya nih yang pembeli-pembeli customer di tempat Homestay Jogja ini senangnya karena memang pelayanannya ramah. Nah, ini ownernya ramah nih, padahal yang balas si adminnya. Yang ownernya yang penting adminnya balasinnya ramah gitu. Pelayanan cepet. Kemudian nanti kalau udah datang ternyata udah barang cepet, ramah. Banyak tanya ini aku cerewet, biasanya kan ngerasa aku cerewet banget tapi alhamdulillah adminnya ramah, ownernya ramah banget nih, barangnya bagus banget ya. Itu terakhir biasanya barang bagus itu biasanya terakhir. Kemudian yang terakhir itu lebih ke inovasi produk kayak tadi yang aku ceritain itu kan harus ada produk-produk baru. Misalkan nih bukan tisu, selain gorden ya, gorden bunga-bunga pink kayak gitu. Besok dikombinasikan sama polkadot atau polos. Jadi lebih ke ada produk baru biar pembeli itu nggak bosan. Misalkan kan ada ya tipe pembeli yang dia itu gordennya sebulan sekali ganti. Nah itu ada juga tipe-tipe pembeli kayak gitu. Jadi iki yo sesasi rong ganti-ganti gitu loh, mambu apa kayak gitu ya. Kayak gitu ada risi mau diganti. Atau misalkan ada reseller kita nih kok modelnya atau motifnya itu aja ya. Nah makanya kita selalu ada produk baru, terus aku kreatifin dengan aku mix and match dengan warna lain, terus foto, share. Terus ada yang lihat order, responnya terus kirim penjualannya. Kalau bagus ya nanti produksinya dibanyakin kayak gitu.
gitu. Jadi kayak istilahnya kalau awalnya gordonnya polosan aja nih, tapi lama-kelamaan kok harus ada tambahan, misalnya ada dikasih renda-renda atau gitu ya, gimana gitu ya. Jadi ada inovasi tersendiri. Nah kemudian nih kita kan sama-sama wanita ya Mbak ya, bisnis lagi. Nah itu kira-kira ini nggak, gimana nih Mbak Fitri itu pengen nggak ngajakin teman-teman yang lain, terutama yang putri-putri yang cewek-cewek itu untuk memulai usaha itu ada nggak, atau gimana sih caranya Mbak Fitri ini mengajak teman-teman itu biar sama-sama menjalani usaha, atau yang atau teman-teman yang baru menjalankan usaha ini biar lebih semangat, itu ada nggak Mbak Fitri? Bagi teman-teman yang mau memulai usaha atau yang sudah belajar memulai usaha, sebenarnya ide kreatif usaha itu kan banyak, nggak hanya melulu jualan barang, ada buka jasa bikin konten apa, terus sekarang kan lagi jasa bikin skripsi. YouTube lagi booming sekarang lagi YouTube, yang terus lagi ya. Terus juga bisa kuliner kayak Mbak Imat, terus catering itu kan banyak juga, terus nggak melulu baju juga, nggak melulu jualan bisa penyewaan, kostum gitu ya, untuk kepentingan penyewaan gitu kan banyak juga. Sebenarnya ide usaha itu kan banyak. Nah yang perlu ini teman-teman apa ya istilahnya, aku bagi nih, yang pertama berani untuk memulai. Jadi berani mulai, jangan terlalu lama mikir, aduh iki aku nek dodol iki, aku nek usaha iki payu rayo. Hasilnya nanti ada enggak ya? Nanti kalau kelamaan mikir kayak gitu, mlaku rada dadi. Kemudian kita harus wani, harus berani mencoba. Kemudian yang selanjutnya tekun. Ojo gampang mutungan, jangan menyerah. Misalkan nih, aku juga dulu kan jualan baju itu kan nggak langsung, apalagi yang pertama dulu modal, yang belum baju online ya, yang door to door itu kan modal Mbak. Itu pasti ada barang yang nggak laku semua. Nanti ada yang bilang, oh gini kui kok sisa oke ngene lah omongan lah. Itu jangan terus mutung, yo engko dirasake, wah lah kok iki terus rapa, wes lah rasido maju nanti. Jangan menyerah lah, tetap misalkan ya coba lagi. Terus yang terakhir lebih ke timing ya. Timing itu maksudnya waktu, karena kita itu kan kalau usaha nggak langsung jadi nih, terutama kalau yang kita nih dari nol ya Mbak. Kalau kan ada yang memang anak pengusaha ya mek neruske ngono ya. Gitu. Jadi kalau kita nih yang memulai dari nol itu jangan terus sabar. Misalkan jualan usaha ini kurang dadi, usaha iki gagal pindah-pindah gitu, nggak apa-apa, tetap usaha terus aja, sabar, karena pasti nanti tuh nggak bakalan kok kita itu gagal terus, pasti ada waktunya kita itu bakal memetik hasilnya, bakal sukses kayak gitu. Kalau udah nyaman di itu, nah baru dikembangkan kayak gitu kan. Harus nyamannya di mana ya, nyari kenyamanannya di mana kayak kalau gitu. jualan harus nyaman ya, maksudnya itu masalah timing sih menurutku. Jadi terus nyambung tadi ya Mbak ya, jangan mutungan itu. Jadi kalau ada pembeli yang rese misalnya, wes pesen 3 WG ternyata nggak jadi diambil, itu kan juga salah satu duka ya Mbak ya, maksudnya salah satu apa ya yang nggak kita pengen gitu ya. Nah itu jangan langsung mutung, jangan langsung tak blokir nomormu aku enggak, jangan sampai gitu. Jadi tetap harus kita sabar menghadapi konsumen yang bermacam-macam gitu ya. Harus ini ya. Terus kemudian nah ini nih yang terakhir ya Mbak ya, ada nggak tips atau trik biar Mbak Fitri ini menjalani usahanya itu lancar, barokah gitu, ada nggak? Apa ya tipsnya, triknya? Lebih ke aku sih berbagi ke orang lain. Gitu. Nanti ada berkahnya, karena gini, dulu tuh ada yang bilang kayak gini ke aku, kayak masalah penjahit ya, sebenarnya kan udah cukup penjahitnya, cuma ada yang datang minta kerjaan terus. Nah, ada yang nasihatin aku gini, Fit itu tompo wae, nanti misalkan nggak butuh, suatu saat itu juga bakal jadi rezekimu. Jadi sekarang aku tuh prinsipnya gini, selama
ada orang yang butuh tapi tetap ada tesnya, harus ada ininya ya, profesionalnya, dia jahitannya juga bagaimana? harus bagus, nggak cuma asal terima aja gitu ya, asal masaknya enggak ya. Ya, berbaginya itu mungkin ya yang menjadikan berkah, ada apa rasa berkahnya itu berbagi. Jadi ini juga ya, dulu saya pernah pas zaman-zamannya kita masih main bareng gitu, pas zaman IPM gitu, saya pernah ke tempatnya Mbak Fitri itu. Ada penjahitnya yang datang ke rumah itu, ini masih saya ingat banget, ini jadi apa ya, sesuatu yang saya ingat sampai saya, oh Fitri itu emang bener-bener. Jadi ada penjahit yang datang ke rumahnya dia itu bawa anak masih kecil gitu. Mbak Fitri itu ngasih uang jajan anaknya itu, di luar uang jasa jahit untuk penjahitnya. Jadi saya tuh cuman delok kayak ternyata Fitri itu memang ini ya, memang dia itu banyak sedekah, banyak sedekah, yang mungkin itu juga yang menjadi apa namanya, keberkahan dalam rezekinya gitu ya. Karena kan yang penting ini ya, aku tuh seneng kalau misalkan dapat doanya ngasih ke orang gitu, terus doain ke kita kan kayak ada seneng ya, ulun doa ming apa kan rasanya muga-muga ngene kan wis seneng sih. Kayak penjahitku kan doain ya semoga tetap apa ya, Homestay Jogja itu tetap enggak, istilahnya di COVID seperti ini tuh nggak kena dampaknya gitu, tetap mereka tuh selalu doain mudah-mudahan ya Homestay juga tetap terus berjalan kayak gitu, seneng ya. Jadi apa ya istilahnya, kita tuh ngasih kesenangan kebahagiaan orang lain, pasti juga dia akan mendoakan kita, dan insya Allah itu berbalik bagi kita sendiri ya. Jadi selama kita bisa berbuat baik, lakukan saja, nanti orang-orang yang kita baikin itu pasti dia akan mendoakan kita, dan insya Allah menjadi berkah gitu ya Mbak Fitri ya. Nah baik teman-teman, itu tadi kita sudah ngobrol banyak sekali dengan Mbak Fitri. Yang Mbak Fitri ini ya Mbak ya, masih ingat banget gak sih dulu waktu kita masih sering kajian gitu, sering ini, terus saya tuh masih ketika Mbak Fitri itu masih di Mu'alimat ya Mbak ya, saya itu jadi anak buahnya sih, jadi ininya Mas Hanafi ya itu. Apa terus jadi apanya? Jadi apanya sih? Itu yang Mas Hanafi waktu IPM itu, jadi saya jadi apanya? Temennya, maksudnya. Terus setelah itu kita habis Mas Hanafi udah naik ke PM gitu, kenal sama Mbak Fitri, terus kita ber-IPM bareng, tulan-tulan bareng, deket, tapi sekarang udah lama gak ketemu. Ya semoga, saya lihat kalau lihat Shopee kok ngecek Homestay itu pasti wah luar biasa banyaknya. Semoga ini menjadi berkah buat Homestay Jogja, selain itu juga buat orang-orang di sekitarnya, dan bermanfaat bagi kita semua. Amin. Ya. Terima kasih. Ya, baik teman-teman, mungkin obrolan kita ini semoga bermanfaat, terutama bagi teman-teman yang ingin memulai usahanya, karena ini tadi kita ngobrolin usaha yang dilakukan Mbak Fitri yang sudah amat sangat lama sekali ya Mbak ya. Ada suka dukanya, ada tips dan triksnya bagaimana memulai usaha dan lain sebagainya. Nah, semoga apa yang kita obrolkan tadi bermanfaat bagi kita semua, dan ketemu lagi di AMM Talks selanjutnya. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.